Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Waldi dengan NIM D10111811072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proyek konstruksi dengan kontrak terintegrasi rancang dan bangun atau biasa disebut Design and Build. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah aspek hukum, konstruksi, dan etika profesi. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung kita menuju ke video. Stay tuned and enjoy this video. Oke, baiklah, saya akan masuk ke penjelasan materi terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun atau biasa disebut design and build. Yang pertama, kita akan mengkaji latar belakang sejarah. Untuk kontrak terintegrasi rancang dan bangun ini sudah pernah dilakukan oleh Raja Hammurabi itu pada tahun 1790 itu di Mesopotamia atau biasa disebut Irak kuno. Kemudian ini sudah pernah digunakan juga oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara Nazi Jerman dengan pengadaan pesawat tempur itu pada tahun 1939 sampai 1944. Kemudian Design and Build Institute of America itu atau DBIA didirikan pada tahun 1983. Jadi institut ini didirikan di Amerika pada tahun 1983. Dilanjutkan dengan House Development of Singapore menggunakan Design and Build sejak 1991 dan mencatat efisiensi waktu dan biaya sebesar 20%. Itu merupakan latar belakang sejarah dari Design and Build. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek desain build pertama di Indonesia. Itu dimulai pada 1 Juli 1914 sampai 1 Mei 1918. Itu oleh Nederland atau Belanda. Atau biasa disebut Indische Spoorwegen Maatschappij. Kemudian itu ada beberapa pekerjaan konstruksi proyek terintegrasi rancang dan bangun yang berhasil sukses di DKI Jakarta. Itu pada tahun 2014 itu ada sekitar 10 proyek. Nah, di sini ada FO Kuningan Selatan, FO Permata Hijau, JLKB Paket Adam Malik, JLKB Paket Kostrad, JLKB Paket Seskual, JLKB Paket Kemayoran Lama, Taman Puring, Turun Jono, Santa, Tanden. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 itu ada proyek RSUD Koza itu di Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2016 ada sekitar 8 proyek yang menggunakan Design and Build, yaitu yang pertama FO Cipinang Lontar, terus yang kedua FO Bintaro, terus yang ketiga FO Pancoran. Kemudian ada AF Mampang di Kuningan, kemudian JLKB Paket Seskual, kemudian JLKB Paket Kemayoran Lama, dan AF Mataram, dan juga AF Kartini. Itu merupakan proyek-proyek yang pernah ada di DKI Jakarta. Dan manfaat, apa sih manfaat dari Design and Build ini? Yang pertama, kita lihat dari integrity. Bergabungnya fungsi perancangan dan pelaksanaan sehingga memudahkan koordinasi. Jadi adanya perancangan dan pelaksanaan bergabung menjadi satu sehingga adanya koordinasi antar keduanya. Itu merupakan tentunya mempermudah ya koordinasi. Terus contractability. Yang pertama itu ada kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan atau contractability. Kemudian konflik. Perbedaan intersepsi pertama antara perencana dan pelaksanaan dapat diselesaikan lebih awal. Jadi karena itu merupakan satu kesatuan, jadi konflik yang bisa diselesaikan itu lebih minimal, itu bisa kendalikan. Kemudian perencana pada setiap tahap mendapatkan masukan dari pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada perencanaan sudah mempertimbangkan kerumitan yang akan ditimbulkan di lapangan. Jadi kerumitan yang akan di lapangan itu sudah dipertimbangkan dan sudah bisa dikaji seperti itu. Dan kita lanjut ke sistem. Di sini ada bagan ya. Kalau kita lihat di sini ada bagan, dapat kita lihat itu di gambar. Yang pertama sistem kontrak. Kemudian di sini dibagi menjadi dua struktural, yaitu swakelola atau kontraktual. Jadi ada swakelola atau kontraktual. Dimana kita lihat di swakelola itu, kalau di swakelola itu ada desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Kalau di kontraktual itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti tunggal dan integrasi. Kalau di tunggal itu dibagi lagi menjadi desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan, dan terakhir itu ada pengawasan.
Untuk integrasi itu dibagi menjadi dua lagi. Itu ada desain dan pelaksanaan. Di akhirnya ada pengawasan juga. Untuk yang selanjutnya desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Jadi kompleks ada 3. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan. Itu merupakan satu kesatuan dari bagan ini. Kemudian kita lihat dari perbandingan kontrak konvensional dan terintegrasi atau design and build. Kalau konvensional itu ada 8 poin. Yang pertama, adanya masa perencanaan di masa pelaksanaan yang terpisah sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Itu konvensional. Kita lihat di terintegrasi atau design and build, masa perencanaan termasuk dalam masa pelaksanaan. Jadi ini lebih menghemat waktu kalau kita lihat dari segi masa perencanaan dan masa pelaksanaan. Kemudian kita lihat dari perbedaan yang kedua, itu perhitungan desain berupa perencanaan dengan mengambil satu sampel atau kondisi kemudian dijadikan sama atau seragam. Sedangkan di terintegrasi itu perhitungan desain dapat segera disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi untuk di terintegrasi ini kita sudah menghitung berdasarkan lapangan. Jadi tidak seperti konvensional. Konvensional itu hanya menghitung satu kemudian semua disamaratakan. Itu seperti itu. Kemudian kita lihat di poin yang ketiga, itu ada desain arsitektur dari bangunan belum tentu sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Itu yang konvensional. Terus kita lihat lagi terintegrasi. Desain arsitektur dari bangunan dapat segera diterapkan di lapangan. Ya, ini karena tadi perhitungan desain memang sudah sesuaikan dengan lapangan. Sedangkan yang konvensional itu menghitung satu tapi disamaratakan semua. Kemudian kita lihat di poin yang keempat, yaitu perhitungan volume untuk pembayaran adalah hasil nyata di lapangan yang dinyatakan dalam dimensi atau panjang, lebar, dan tinggi. Untuk di terintegrasi, perhitungan volume didasarkan atas output atau titik per buah. Di setiap ada output, itu berdasarkan volumenya. Kemudian yang kelima, itu akan terjadi pelaksanaan tambah kurang yang memerlukan administrasi pekerjaan. Sedangkan di terintegrasi itu tidak ada pekerjaan tambahan kurang, semua menjadi risiko kontraktor. Kemudian kita lihat poin yang keenam, semua pekerjaan yang belum ada di dalam daftar kuantitas dan harga tetapi dibutuhkan di lapangan akan dapat ditagihkan pada pembayaran. Sedangkan pada design and build, semua pekerjaan yang ada dalam lingkup pekerjaan menjadi tanggung jawab kontraktor. Kemudian yang ketujuh, dimungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan nilai kontrak. Kalau misalkan kita lihat terintegrasi itu nilainya tetap, jadi tidak ada perubahan dari nilai awal kontrak. Kemudian poin yang terakhir atau perbedaan kontrak antara konvensional dan terintegrasi, yang terakhir itu diumumkan terjadi eskalasi harga atau untuk proyek lebih dari 1 tahun. Sedangkan di terintegrasi itu tidak ada eskalasi. Itu kita lihat dari perbandingan kontrak. Kita lanjut ke kontrak pekerjaan konstruksi atau DBB, biasa di panjangannya design bid build, tunggal konvensional. Nah, di sini kalau seperti itu ada pengguna jasa, terus ada penyedia jasa konstruksi dan subkontraktor. Seperti yang sudah terlihat di monitor, itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa tahap ya dari DBB atau design bid build, mana dari basic kemudian ke DED atau harga satuan, kemudian dari basic design bisa langsung ke shop drawing, atau dari basic design itu langsung ke DED terus turun ke DED penawaran atau langsung harga satuan, baru kemudian lanjut ke metode atau review atau revisi date, addendum, kemudian final kontrak atau harga tetap, PHO atau FHO, absolute drawing. Kemudian kita lihat kontrak lump sum atau PP 29 tahun 2000, mana kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum merupakan kontrak kerja jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi
dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung jawab oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Itu merupakan peraturan atau kontrak lump sum. Itu seperti di pasal 21 ayat 1 PP 29 tahun 2000. Kemudian pelaksanaan konstruksi kontrak pekerjaan konstruksi atau DBB atau desain bid build tunggal konvensional. Itu ada beberapa tahapan seperti yang kita lihat. Tahap pertama itu ada tender ya. Tender di mana bagian dari tender itu ada desain. Baik tadi ada tender ya, di mana tender tadi ada HPS, lamslam, kemudian harga satuan dan gabungan. Kemudian setelah ada tender itu lanjut ke penyedia atau penawaran. Setelah di penawaran itu mulai konstruksi atau lihat desain atau spesifikasi, kemudian lanjut ke tahap perubahan kuantitas kegiatan, spek dan jasa pelaksanaan. Biasanya langsung ke nilai kontrak tetap atau berubah, atau biasanya masih lanjut ke shop dermic nol. Kemudian kalau misalkan ada revisi desain, biasanya dilakukan revisi, atau kalau misalkan tidak ada revisi itu langsung ke nilai kontrak tetap atau berubah. Kemudian kontrak selesai itu mungkin bisa langsung dilaksanakan. Mungkin seperti itu pelaksanaan konstruksi kontrak pekerjaan konstruksi atau desain bid build. Kemudian kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun atau DB design and build terintegrasi, dimana seperti yang kita lihat di sini ada pengguna jasa, kemudian ada penyedia jasa terintegrasi atau konstruksi konsultan, kemudian dibagi menjadi dua tahapan, dua cabang. Itu ada perencanaan teknis atau desain, kemudian ada konstruksi. Kemudian ada subkonsultan, juga ada subkontraktor. Kemudian seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan bangun suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, di mana pekerjaan perencanaan terintegrasi dalam pelaksanaan konstruksi sesuai dengan pasal 1 dan juga pasal 12 Permen PU nomor 12 tahun 2017. Nah, tahap-tahapnya seperti desain basic, kemudian pagu anggaran harga persatuan atau panjang luas. Dilanjutkan tahap selanjutnya itu konsep desain, di mana ada penawaran, lamsam dan kontrak. Lanjut setelah itu selesai, lanjut ke metode atau tahapan DED. Kemudian nilai kontrak tetap atau berubah. Kalau memang ada perubahan desain, tentunya akan terjadi perubahan nilai kontrak. Kemudian drawing atau pembuatan namanya. Selanjutnya ketentuan pengguna jasa. Sesuai dengan pasal 120 Permen Pupera nomor 01 tahun 2020, ketentuan penggunaan jasa adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memiliki tujuan atau yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancang dan atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditanderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Itu sesuai dengan pasal tadi 120 Permen Pupera nomor 1 tahun 2020 ini tentang ketentuan pengguna jasa. Kemudian model pembayaran progress basic design and build atau LIPSUM. Nah, pembayaran prestasi pekerjaan itu ada pembayaran prestasi pekerjaan untuk kontrak lamsam dilakukan dengan cara termin atau angsuran, dan pembayaran setiap tahunnya tidak melebihi pagu dana indikatif yang ditetapkan. Atau yang kedua, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan berikut. Pertama, kalau kita lihat di sini, ini model pembayaran angsuran ke-1, yaitu kumulasi prestasi pekerjaan itu ada 3, kemudian kumulatif pembayaran sebelum potongan itu 2. Kemudian pembayaran kedua itu ada 7. Kemudian kumulatif pembayaran sebelum potongan atau persentasenya ada 6, 3. Kemudian ada 12 untuk kumulatif prestasi. Untuk kumulatif pembayaran sebelum potongan itu 10, 20. Kemudian juga selanjutnya dan terakhir, kalau kita lihat yang terakhir itu
10, 75, dan 70. Ini merupakan model pembayaran progres fisik design build dari Limsum seperti yang terlihat di gambar dan juga seperti terlihat di tabel ya. Oke, mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum konstruksi dan etika profesi yaitu Bu Reni Pratiwi STMT. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you soon.